Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memuji dan bersyukur kepada Allah taala yang telah menciptakan kita dan memenuhi apa menjadi kebutuhan kita. Dan alhamdulillah pada waktu ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di masjid, tempat yang paling dipuji oleh Allah Ta'ala, karena masjid tempat kita untuk sholat, untuk zikrullah, untuk mengingat ayat Allah Ta'ala dan mengingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena kita kaum muslimin tidak sama dengan orang yang bukan muslim, maka orang muslim itu akan baik oleh Allah Ta'ala jika mereka mengembalikan urusan hidup kita kembali kepada Al-Quran maupun kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada malam ini akan membahas hukukul aqarib, hak-hak kerabat. Inilah kesempurnaan Islam. Jadi bagaimana kita membina, bergaul dengan kerabat kita ini sesuai yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang ditetapkan oleh Allah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kerabat ini orang selalu dekat dengan kita. Bayangkan ketika seorang tua mempunyai anak, maka anak dengan anak namanya saudara. Jika orang tua melihat anaknya semuanya dia bisa berhubungan dengan anaknya yang lain, maka orang tua akan bergembira, senang, karena melihat rukun kekeluargaan di dalam anak-anaknya. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjumpai orang tua bertengkar anak dengan anaknya, sedih, yaitu jiwa kita. Pertengkaran itu tidaklah terjadi melainkan karena hawa nafsu, tahu-tahu karena kita tidak punya ilmu. Itulah kita dibedakan oleh Allah Ta'ala antara orang muslim dengan orang yang ghairul muslim. Orang muslim dipandu dengan yaitu Al-Quran, dipandu dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kerabat, diantaranya saudara. Itu saudara adalah yaitu anaknya bapak-bapak kita, itu adalah satu yang lain merupakan saudara. Baik itu saudara sebapak atau saudara sekandung sama bapak dan ibunya, atau saudara seibu, itu namanya saudara. Dan termasuk pula kerabat yang dekat yaitu paman. Paman ini adalah saudaranya bapak, ya. Demikian juga wal khal, yaitu saudaranya ibu. Itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menyambung. Jangan sampai kita memutus. Karena orang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah saudara-saudara kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah anak-anak, yaitu saudara kita. Wa aulatim, dan juga anak-anak mereka. Wa kullu man yantami ilaika bisilatin falahu haqqul qarabah. Maka siapa saja yang berhubungan dengan kita karena ada hubungan kerabat,
itulah namanya kerabat kita. Dinamakan kerabat karena dekatnya kita dengan mereka. Dan karena sering bertemu dengan mereka, sering berhubungan dengan mereka. Berbeda dengan tetangga. Karena tetangga tidak bisa sama dengan yaitu kerabat kita. Ini yang harus kita fahami. Maka Allah Ta'ala memuji kepada hambanya yang berbuat baik kepada kerabatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa atidhal qurba haqqahu. Maka tunaikan kerabatmu itu hak-haknya. Jadi kita punya kerabat, hendaknya menyambung. Ketika sakit kita jenguk. Ketika dia ada kebutuhan sesuatu yang perlu dibantu, maka kita membantu. Sebagaimana orang tua senang kalau melihat anak-anaknya satu sama lain saling membantu, saling berhubungan. Itulah fitrah kita sebagai orang tua. Tidak ingin kalau anak kita bertengkar satu sama lain, tapi kita ingin anak kita semuanya baik, yang putra maupun putri, bagaimana bisa berhubungan dengan baik, semisal hubungan orang tua dengan orang tuanya. Nah, inilah kebaikan di dalam Islam, ya, agar kita hidup selalu mendapatkan ridha Allah dan selalu tenang. Karena orang selalu bergaul dengan saudaranya, bergaul dengan orang tua yang lebih baik. Karena satu sama lain saling tolong menolong. Yang nomor 2, surat An-Nisa nomor 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Maka Allah Ta'ala memerintah kita, pertama, kita sebagai hamba, wa'budullah, kita harus beribadah kepada Allah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan, tetapi Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhan kita. Yang menyehatkan badan kita ketika kita sakit. Yang menjadikan kita punya anak ketika kita beristri. Ketika wanita itu bersuami. Inilah kekuasaan Allah. Makanya kita disuruh beribadah kepada Allah. Dan perlu kita fahami, beribadah kepada Allah Ta'ala bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada hambanya. Dengan dasar ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Maka Allah berfirman, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah. Inilah kewajiban kita, jangan sampai lupa bahwa Allah menciptakan manusia agar beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dan Allah ketika menyuruh kita ibadah bukan kebutuhan Allah. Sering kita sampaikan supaya kita tidak salah faham. Berbeda orang tua menyuruh kita anak karena orang tua minta bantuan kepada anaknya. Tetangga minta bantuan kepada tetangga karena tetangga itu merasa ingin dia tidak kuat sehingga perlu bantuan kepada tetangga yang lain. Tapi Allah Ta'ala merintah kita itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Ini yang pertama. Wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah. Yang nomor 2, wala tusriku bihi syai'ah. Jangan kamu sekutukan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Artinya kalau kita beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada pohon, kepada orang mati, ya, kepada jin, kepada malaikat, kepada nabi, tidak boleh. Karena itu makhluk dan mereka akan mati. Sedangkan kita beribadah kepada zat yang hidup, yang kekal selamanya, yang telah memberi kesehatan pada kita, yang telah memberi yaitu kebutuhan kita. Setiap saat kita ini oleh Allah Ta'ala diberi kebutuhan kita, termasuk kita bernyawa, termasuk kita bisa berbuat baik kepada orang, kita bisa kencing, bisa yaitu buang air besar, ini semuanya dari Allah. Bayangkan kalau orang tidak bisa kencing, alangkah sakitnya. Ternyata kalau kita fahami, kencing itu pula merupakan nikmat yang cukup besar. Orang bisa buang air juga merupakan nikmat yang cukup besar. Dan oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kita akan bisa menghitungnya karena terlalu banyaknya. Nah, jadi kita tidak boleh
ketika beribadah kepada Allah lalu menyekutukan kita beribadah kepada jin, beribadah kepada nabi, manggil-manggil nabi tidak boleh. Karena nabi itu sendiri mohon kepada Allah. Karena beliau menyuruh kita untuk sholat seperti sholatnya beliau. Ini menunjukkan para anbiya, semua makhluk butuh kepada Allah. Tidak ada makhluk yang mencukupkan dirinya sendiri. Ini yang nomor 2. Jadi kita ketika beribadah kepada Allah tidak mencampuri dengan beribadah pada yang lain, inilah yang diterima oleh Allah. Ya. Tetapi kalau orang itu beribadah kepada Allah masih meminta kepada paranormal, mendatangi orang-orang telah mati, dimintai, maka Allah Ta'ala tidak menerima ibadah mereka, bahkan akan dihukum. Ini yang nomor 2 yang harus kita pahami. Hak Allah Ta'ala, kita harus tunduk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang nomor 2, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Kepada Allah kita disuruh beribadah. Kepada kedua orang tua kita disuruh berbuat baik. Karena tidak ada manusia yang pertama yang berbuat baik kepada anaknya melainkan orang tua. Dan inilah jasanya orang tua. Ya, tidak ada anak yang bisa berbuat baik semisal orang tuanya. Bayangkan kita semenjak kecil dididik oleh orang tua, dibiaya sakit, diobatkan. Ya, yaitu kemudian juga ketika butuh sesuatu, maka orang tua yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Inilah perlunya, maka Allah mewajibkan anak ini harus berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan untuk membalas. Tidak mungkin seorang anak akan membalas orang tua. Pernahkah kita menggendong orang tua kita? Tapi kalau kita digendong oleh ibu kita, digendong oleh bapak kita sering. Inilah wabil walidaini ihsana, wahai anak berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Kemudian nomor 3, wabidzil qurba. Berbuat baiklah kepada kerabat di antaranya saudara kita. Itu saudara, kemudian juga saudara bapak kita. Saudara yaitu ibu kita itu namanya kerabat yang paling dekat dan banyak hubungannya dengan kita. Ketika kita punya gawe itu urusan, mereka sering datang di rumah kita. Ketika kita sakit, mereka yang menjenguk dulu. Ketika ada sesuatu hal yang perlu kita butuhkan, mereka yang membantu kita. Nah, fayajibu ala kulli qaribin, maka wajib untuk semua kerabat. Ayyasila qaribahu bil ma'ruf, hendaknya menyambung kerabatnya dengan baik. Ya. Jadi hendaknya orang tua menyambung anaknya dan anak menyambung orang tuanya, seorang bapak menyambung anaknya, seorang ibu menyambung juga anaknya, dan ini adalah ikatan di dalam Islam. Ini namanya silaturrahim, menyambung kerabat. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kerabat kita, pada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, atau kepada keluarga kita? Pertama, bibadlil jah, dengan memuliakannya. Ya, kita muliakan si dia. Karena apabila orang tua tahu saudara dengan saudara memuliakan, senang orang tua. Seorang bapak tahu kalau anak-anaknya dia bersatu, saling bantu membantu, senang dia. Yang nomor 2, bagaimana caranya kita ini berbuat baik kepada kerabat kita? Wan naf'il badani, kita membantu dengan fisik kita. Kalau kita ini kuat, ya contohnya ada seorang saudara kita yang mereka yaitu sengsara sekali, perlu yaitu mempunyai badannya dia sakit, maka kita yang punya badan yang sehat, bagaimana bisa menjenguk dia? Dan bagaimana juga bisa bermanfaat untuk saudara kita yang sakit. Wan naf'il mali, dan bagaimana kita pula berbuat baik pada kerabat dengan membantu harta. Karena Allah menjadikan orang itu ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Bagaimana yang kaya bermanfaat hartanya ketika membantu kepada kerabatnya. Kadang kita jumpai orang itu membantu orang lain, tetapi kerabatnya tidak dibantu, ini keliru. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Terkadang orang berbuat baik kepada tetangga, tetapi kepada saudaranya,
orang tuanya tidak mau, ini salah. Ya, paling baiknya orang kita berbuat baik pada keluarga kita yang dekat, bapak ibu, demikian juga saudara, demikian juga anaknya saudara. Ini yang harus kita fahami. Kemudian juga bihasabi ma tatlubuhu quwwatul qarabah. Tentunya kita berbuat baik kepada kerabat yang sesuai dengan kuatnya ikatan kekeluargaan kita. Seandainya mereka dekat dengan kita, tentu kita hendaknya lebih silaturahim. Berbeda dengan saudara kita jauh, ya, maka mungkin kita kalau punya telepon kita bisa berhubungan, atau ketika sakit kita bisa menjenguk, kita menjenguknya. Itu kalau jauh. Tapi kalau dekat, bagaimana kita selalu menyapa, kita selalu melihat keadaan anak-anaknya, apa yang perlu dibantu. Wa hadza ma taqtadhihi syar'u, dan ini semuanya diperintahkan oleh syar'i, diperintahkan oleh Allah, ya. Kalau kita berbuat pada orang tua berbuat kepada anak. Kita berbuat baik kepada ibu kita, ibu berbuat baik kepada anaknya. Kita berbuat baik kepada saudara, aman negeri itu, aman masyarakat itu. Terkadang kita jumpai saudara tengkar dengan saudara, ini kesalahan. Jika kesalahannya apa? Karena tidak selalu berhubungan, tidak selalu menyapa, tidak selalu datang ke rumahnya. Tidak selalu pula bagaimana menjenguk anaknya, bagaimana menjenguk keluarganya kalau sakit. Inilah Islam, yaitu menjamin kita dengan hubungan kerabat yang kuat ini, menjadi kita saling lunak, menjadi kita saling tolong menolong, menjadi kita saling kasih sayang. Wal akli, dan juga menurut akal pula. Apakah sampai hati kita punya anak kemudian jatuh kita biarkan? Apakah sampai hati kita punya orang tua yang telah mendidik kita, lalu dia sakit kita biarkan, kemudian ada musibah kita biarkan? Tidak mungkin. Itu akal manusia. Bayangkan kita lihat hewan. Nah, hewan itu ketika tahu dia punya kucing atau ayam, ketika anak-anaknya ini sakit, maka induk-induknya, ya, yaitu babon-babonnya itu bagaimana dia bisa berbuat baik kepada anaknya. Sampai ayam pun juga demikian. Demikian juga yaitu hewan-hewan yang lainnya. Selalu ada fitrah yang mana Allah memberi kepada mereka bagaimana hewan yang kuat itu bisa menolong yaitu anaknya yang masih kecil, dan bisa menolong ketika yaitu anak-anaknya ada yang sakit, padahal mereka tidak punya akal seperti manusia, tapi punya fitrah. Nah, inilah kalau kita fahami, ya, hewan dia sayang terhadap anaknya. Bagaimana manusia diberi akal oleh Allah Ta'ala tidak sayang sama keluarganya. Wal fitrati, dan juga menurut fitrah. Jadi fitrah manusia maknanya pembawaan manusia. Kalau kita tahu kita sakit, ingin bagaimana orang lain menjenguk diri kita, ingin bagaimana kerabat itu menjenguk kita, ingin bagaimana dia membantu kita. Itu adalah fitrah manusia. Ketika manusia punya keinginan demikian, maka ketika keluarganya yang ada keperluan, kita hendaknya membantunya. Waqad kasuratin nususi, sudah banyak sekali dalil fil khassi, anjuran fi silatirrahim, untuk menyambung kerabat, ya. Kalau kerabat dengan kerabat itu baik, maka akan menjadi sejuknya rumah. Dan ketika kita tahu anak kita sakit, maka keluarga kita akan melihat. Tahu kita punya keperluan, keluarga kita akan membantu. Inilah kebaikan Islam yang tidak kita jumpai pada agama yang lain. Wa wal qaribu, dan ini adalah kerabat. Wat targhibu fi dzalika, dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat kita, sebagaimana kita senang kalau kita diperlakukan baik oleh keluarga kita. Seorang suami bagaimana bisa membantu istrinya, seorang istri bagaimana bisa membantu suaminya, karena masing-masing Allah menjadikan manusia punya keistimewaan sendiri-sendiri yang tidak dimiliki oleh orang suami, dimiliki oleh si istri. Yang tidak dimiliki oleh si istri dimiliki oleh seorang suami. Yang tidak dimampu oleh orang tua, anak mampu. Bayangkan kalau orang itu sudah lanjut usia umur 70 ke atas, ya, maka kita sering minta bantuan anak kita yang masih muda. Inilah hubungan kerabat yang sangat terikat lagi
dengan yaitu saudara-saudara kita, dengan kerabat kita. Makanya beliau mengatakan innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah yang membuat manusia, yang menciptakan manusia ini. Hatta idza furigha minhum, sehingga apabila makhluk ini sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala yang asalnya dari mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian lahir, qamat ar-rahimu, maka rahim itu akan bangun. Cuma kita tidak tahu saat itu karena kita belum lahir. Faqalat, maka rahim kita yang ada di rahim ibu ini akan bicara. Hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Rahim ini adalah tempat kembalimu. Jangan sampai engkau memutus yaitu tali persaudaraan. Artinya semuanya anak-anak muncul lahir dari rahim ibu. Dan seorang ibu itu akan punya anak kalau dikumpuli oleh suaminya. Faqala Allah, na'am, iya, betul. Bahwa dengan ikatan rahim ini sangat kuat. Ya, lain dengan ikatan urusan dunia. Ama tardina, maka Allah Ta'ala menanya kepada rahim kita pada waktu kita belum lahir. Ama tardina an asilaman wasolaka. Apakah kamu tidak senang kalau kamu itu dihubungi oleh keluargamu, disambung oleh keluargamu? Wa aqta'u man qata'aka. Apakah kamu yaitu tidak senang apakah kamu senang apabila kamu diputus oleh kerabatmu? Ini pertanyaan dari Allah ketika kita masih ada di rahim. Cuma saat itu memang kita belum lahir. Tapi ini pernyataan dari yaitu hadis yang sahih. Jadi pada waktu di rahim, maka ketika kita sudah wujud yaitu hidup walaupun belum bisa bicara, maka rahim itu ditanya oleh Allah, maukah aku sambung dirimu dengan orang yang mau menyambung dirimu? Ya wa ya Allah. Maukah aku putus orang yang memutus kerabat dengan dirimu? Ya wa ya Allah. Ini menunjukkan kita wajib menyambung keluarga. Dan karena manusia itu walaupun kuat, tidak mungkin dia akan bisa menyelesaikan perkaranya sendiri. Ya, masing-masing Allah Ta'ala memberi yaitu keistimewaan masing-masing. Yang dimiliki oleh si istri tidak dimiliki oleh si suami. Yang dimiliki oleh suami tidak dimiliki oleh istri. Yang dimiliki oleh anaknya tidak dimiliki oleh bapaknya. Tapi dengan kita saling tolong menolong, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan takwa. Inilah yang menjadi kebaikan kita. Faqalat bala, katanya rahim kita menjawab pada Allah, iya wa ya Allah. Saya senang kalau ada orang menyambung dengan saya. Sebagaimana orang itu senang apabila ada orang menyambung dengan saya. Kalau apa katanya Allah, fadzalika laka, ini untukmu hai rahim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum. Bacalah kamu hai manusia kalau kamu berkeinginan, di dalam surat Muhammad ayat nomor 22 sampai 23. Fahal asaitum, ya, apakah sekiranya kamu itu berkuasa? Fahal asaitum, apakah sekiranya kamu berkuasa? In tawallaitum, ya, jika kamu memiliki kekuasaan, antufsitu fil ardi, lalu kamu berbuat kerusakan di bumi. Ini teguran bagi hamba Allah yang memiliki kekuatan, kamu kemudian menindas yang lemah. Yang memiliki kerabat, dia kaya tapi tidak mau menyambung yang miskin. Yang tahu saudara yang sakit, tidak mau dia menjenguk saudaranya. Maka Allah menanya, fahal asaitum in tawallaitum am tufsidu fil ard. Apakah sekiranya kamu ketika berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi? Maknanya kita tidak boleh berbuat kerusakan di bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu putus kerabatmu, jangan. Ya. Walaupun orang itu kuat, satu saat akan menjumpai lemahnya.
Walaupun dia satu saat sehat, satu saat akan sakit. Jadi kita tidak boleh yaitu menyombongkan diri dengan kekuatan kita. Tidak boleh membanggakan diri dengan kesehatan kita. Kita syukuri kesehatan dari Allah. Kita manfaatkan sehat ini untuk membantu saudara kita yang tidak sehat. Ulaika alladzina la'anahumullah. Maka orang-orang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, mereka berbuat kerusakan di bumi dan memutus tali persaudaraan. Inilah manusia yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmatnya. Fa'asammahum, maka Allah membuat tuli mereka, maknanya tidak bisa mendengarkan yang baik. Wa'ama absarum, dan Allah membutakan mata mereka, artinya mereka tidak bisa melihat yang baik. Ini hukuman bagi orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala. Ini juga peringatan untuk kita semuanya, yaitu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita mesti punya keluarga. Bagaimana kita berbuat baik kepada keluarga terlebih dahulu. Walaupun orang itu yang kita perlakukan baik tidak berbuat baik. Karena orang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa beramal saleh untuk dirinya. Tidak ada orang bisa mencuri pahala, mencuri duit bisa, menipu bisa. Menipu orang berbuat amal saleh tidak bisa. Inilah keuntungan dalam beramal. Kemudian juga beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah kerabatnya. Bayangkan ini, menyambung kerabat dihubungkan dengan iman kepada Allah, dihubungkan dengan iman hari pembalasan besok pada hari kiamat. Menyambung kerabat bukan harus bertemu setiap saat. Mungkin kerabat jauh kita bisa telepon, bisa menanya, atau yaitu seorang anak selalu datang kepada orang tuanya, karena mungkin orang tua yang sudah lanjut usia, kekurangan kekuatan fisiknya. Menyambung ini adalah satu hal yang baik, ya. Inilah faedahnya orang punya ilmu. Berbeda dengan orang tidak punya ilmu, dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi orang punya ilmu bermanfaat untuk orang yang awam. Nah, wa katsirun minan nas, kemudian umumnya manusia ini kalau kita lihat kenyataan di masyarakat, mudayyi'una li hadzal haqqi, meremehkan kewajiban menyambung saudaranya. Ya, inilah umumnya manusia yang awam atau sebenarnya yang tidak mau tahu diri, yang tidak pernah memahami agama Islam. Ini perlunya kita belajar Islam. Ya, jangan kita hanya melihat urusan dunia. Urusan dunia mencapekkan tapi tidak ada keuntungannya. Kecuali mereka mencari urusan dunia itu untuk ibadah kepada Allah. Mufrituna fihi, mereka tidak peduli dengan saudaranya yang sakit, saudaranya yang dalam keadaan bagaimana perlu dibantu, apa perlu dijenguk atau yang lainnya. Ini keadaan manusia secara umum yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tajidul wahida minhum, kamu jumpai salah satu di antara mereka ini, la ya'rifu qarabatahu bisilatin, tidak pernah menjenguk kerabatnya. Ya, tidak pernah menjenguk kerabatnya. Ini susah dan ini kesulitan. Pada zaman dulu subhanallah, orang itu miskin jauh berjalan kaki menjenguk kerabatnya, menjenguk pamannya, menjenguk bebeknya. Sekarang banyak kendaraan yang mewah, terkadang manusia sibuk dengan urusan duniawi, lupa dengan kerabat-kerabatnya yang mestinya harus disantuni dan juga harus dijenguk. Wabil jahi, dan kadangkala pula orang itu ya labil mali, tidak mau membantu dengan harta. Wabil jahi, tidak mau pula memuliakannya, dianggapnya tetangganya yang sakit, keluarga yang sakit dibiarkan. Tapi kalau orang kaya yang sakit dijenguk, karena ada hubungan dunia. Ketika kawan akrabnya, ketika ada undangan didatangi. Tapi kalau undangan kerabatnya tidak didatangi, ini keliru. Yang paling banyak bergaul dengan kita adalah kerabat kita. Dan kerabat ini tidak bisa putus. Berbeda dengan orang lain yang bisa putus. Karena kerabatnya ada hubungan nasab keturunan. Wala bil khuluqi, dan kadang kala pula tidak mau berakhlak yang baik.
Bahkan apabila saudaranya memangnya bayar, yaitu hutang kemudian belum bayar, yaitu diribah, disebut kesalahannya tidak boleh. Kalau kita tahu saudara kita ini hutang, memang dalam keadaan sangat membutuhkan, siapa lagi kalau bukan keluarganya yang menghutangi. Tapi orang diperlakukan baik oleh orang, hendaknya dia memperlakukan baik pula kepada orang yang berbuat baik. Dan itu fitrah manusia. Tumdil ayyam, beberapa waktu berlarut, wasyuhur, dan beberapa bulan berlarut, wa ma ra'ahum, tidak pernah dijenguk keluarganya. Ini adalah keliru. Ya, tidak, kecuali kalau keluarga itu memangnya sibuk atau sakit atau orang tua, maka bagaimana yang muda yang menjenguk. Ya, ini adalah yaitu ajaran Islam. Nah, terkadang manusia dia masih muda sakit atau tua, maka yang bagaimana yang sehat bisa menjenguk, yang sakit dijenguk. Wala qama bi ziyaratim, dan bahkan pula tidak pernah berziarah mereka. Maka kita perlu berziarah. Cuma adab kita berziarah, walaupun itu kerabat sendiri masuk rumah harus salam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, itu surat yaitu At-Taubah. Wahai orang beriman, surat Al-Anfal. Wahai beriman, kalau kamu masuk rumah siapa saja, maka kamu hendaknya ista'nisu, maknanya minta izin. Bolehkah saya ini masuk rumah? Minta izin ada kalanya dengan ketuk pintu. Kalau ada belnya kita mengebel. Kalau memang mereka itu orang muslim, kita salam assalamualaikum 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada jawaban, berarti orang tidak ada, mungkin istirahat, kita kembali. Jangan sampai kita bersalam sampai berkali-kali, maksimal 3 kali. Pertama pemberitahuan, yang nomor 2 salam, yang kedua ini memberi persiapan pada orang di rumah, saya masukkan apa tidak. Yang nomor 3 keputusan untuk ditolak tamu itu ataukah dipersilakan masuk. Demikian juga keluarga itu boleh masuk atau tidak. Karena rumah ini adalah penutup aurat kita. Makanya kita tidak boleh masuk rumah lewat belakang. Peludas tidak boleh. Masuk rumah lewat muka. Ya, terutama para ibu, kita punya keluarga, kita hendaknya menasihati. Masuk ke kerabat kita lewat di pintu depan. Dan ketika kita masuk rumah tidak boleh pas di hadapan pintu. Kita hendaknya di samping kanannya kirinya. Karena suatu saat orang itu mungkin terkejut atau yang lainnya. Kita sampaikan salam, ketika mereka menjawab, ketika mereka mempersilakan masuk, baru kita masuk. Ketika masuk kita tanya di mana kita tempat tinggal, di mana kita yaitu duduk. Kecuali rumah umum. Rumah umum itu seperti masjid. Ya. Seperti yaitu seperti pula pendopo atau yang lainnya boleh. Seperti toko, kita tanpa izin karena toko memang untuk orang yang membeli. Kemudian masjid untuk orang siapanya masuk ke dalam masjid. Tapi kalau kita jumpa dekat dengan dia, kita salam. Ya, kita salam. Nah, cukup kita salam dengan satu orang, yang lainnya yaitu mengikutinya. Baik, kita lanjutkan. Wala tuwadditu ilaihim bihadiyatin, dan tidak pernah ngasih hadiah kepada kerabatnya. Ini keliru. Ya, kalau kita sering dikasih orang hadiah, timbul kita ingin ngasih hadiah pada yang lain, dan itu fitrah manusia. Bagaimana dengan kerabat kita, apalagi kerabat itu miskin, lalu Allah menjadikan sebagian kerabat ini kaya, maka bagaimana yang kaya ini bermanfaat untuk saudaranya miskin, dan bagaimana yang miskin itu selalu mendoakan saudara yang kaya ketika memberi. Wala taf'a anhum daruratan, tidak pernah pula yaitu menolak madarat yang menimpa. Tidak pernah pula membantu ketika saudaranya, ketika kerabatnya mendapatkan musibah. Ini tidak benar. Au hajatin, atau ketika ada kebutuhan, ya maka dia tidak membantunya. Ini adalah kesalahan bagi kerabat. Seandainya orang tua masih hidup dan tahu anak satu yang lainnya begini keadaannya, tentu orang tua akan marah. Ya, karena orang tua mesti sayang kepada semua anaknya.
Bal rubama asa alaihim bil qawli, bahkan kadangkala kerabat itu berbuat jelek kepada kerabatnya dengan mencaci, bil qawli, dengan ucapan yang jelek, tidak boleh. Au bil fi'li, atau dengan tindakan yang keras karena merasa kuat, yang keluarganya saudaranya miskin. Au bil qawli wal fi'li, kadangkala pula dicaci dan juga diperlakukan jelek, tidak boleh, ya. Karena Allah Ta'ala berbuat baik kepada hambanya. Yasilul ba'id, maka kita hendaknya menyambung keluarga kita yang jauh. Kalau jauh kita tidak mungkin akan mendatangi, mungkin kita punya HP, kita tanya bagaimana keadaannya, bagaimana keluarganya, ya. Kalau memang orang itu kaya, yang miskin ini jauh, bisa kita jenguk, yaitu dengan kita pergi ke tempatnya. Karena pepergian kita kepada saudara kita ini merupakan kebahagiaan bagi yang dikunjungi dan merupakan pahala yang besar. Wa yaqta'ul qarib, dan kadangkala yaitu orang itu memutus kerabat, tidak boleh. Sekalipun itu dia bersalah pada kita, tidak boleh kita mendiamkan kerabat kita kecuali maksimal 3 hari. Ada seorang kerabat atau saudara yang sangat berbuat jelek kepada diri kita, terkadang timbul dendam, pikiran untuk memutus tali persaudaraan, pikiran untuk tidak menyapa. Maksimalnya kita mendiamkan 3 kali, tidak boleh lebih. Dan itu pelajaran untuk mereka, karena orang didiamkan, insya Allah dia akan tahu antara kesalahan sendirinya. Selanjutnya, wa minan nasi may yasilu aqaribahu, ada orang yang menyambung kerabatnya, in wasaluhu, ketika kerabat itu mau menyambung. Nah, wong dulu pun dia nggak pernah kemari kok, bagaimana saya mau ke sana? Nah, ini salah. Yang paling bagus namanya silaturahim itu orang yang tidak pernah datang kepada kita. Kita mau datang itu namanya menyambung. Menyambung yang putus. Tapi kalau dia pernah datang kepada kita, terus kita datang, itu namanya mukafa'ah, imbal balik. Terkadang kita merasa malu, iya sering dia datang kemarin bawa jajan, saya akan datang ke sana membawa jajan. Itu namanya imbal balik, mukafa'ah. Tapi makna silaturahim artinya menyambung orang yang tidak mau menghubungi kita, tidak mau datang ke rumah kita, walaupun dia kaya apalagi miskin, lalu kita datang kepada dia, itu namanya silaturahim, menyambung kerabat. Ya, ini kadangkala kita keliru memahami silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan berarti orang itu datang ke rumah kita lalu kita datang ke rumah dia, itu silaturahim, bukan. Itu namanya imbal balik, mukafa'ah. Tapi silaturahim adalah ketika kita menjumpai saudara kita tidak pernah ke rumah kita, kerabat kita tidak pernah ke rumah kita, lalu kita tahu hukumnya, kita datang kepada dia, ini namanya menyambung. Nah, wa inna ma huwa mukafiun lil ma'rufi bimislihi. Adapun imbal balik namanya mukafa'ah, imbal balik, ingin yaitu membalas kebaikan yang dia lakukan kepada kerabatnya. Fa innal mukafa'ata la takhtassu bil qarib. Kalau kita imbal balik itu dia harus dengan keluarga. Ada tetangga, ya, yang sering ketika datang bepergian punya oleh-oleh, lalu kita dikasih, ya itu kan tetangga. Kemudian kita setelah bepergian punya oleh, ingin juga membantu kepada tetangga kita, itu namanya mukafa'ah. Tapi yang dimaksudkan menyambung kerabat adalah kerabat kita, sebapak seibu, ya, atau saudara kita atau paman kita, itu menyambung kerabat. Dan kita sambung walaupun mereka tidak menyambung kita. Satu saat orang itu sakit lama sekali, tidak bisa berkunjung kepada kita, maka kita yang sehat bagaimana berkunjung. Satu saat orang tua yang sakit, anaknya dia tidak bisa pergi kalau sibuk, bagaimana anak juga bisa menyambung orang tuanya. Ini hal yang harus kita pahami. Wal wasilu haqiqatan, namanya silaturahmi yang sebenarnya. Silaturahmi yang benar yaitu alladzi yasilu qarabatahu lillah, yang mana menghubungi, menyambung kerabatnya karena Allah, bukan karena ingin. Oh, dulu saya tidak disambangi kok, tidak pernah jenguk saya. Ya, saya tidak mau menjenguk itu bukan karena Allah. Tapi silaturahmi yang benar
dia berhubungan dengan kerabatnya yang tidak pernah datang kepada si dia, mencari ridha Allah, ingin mencari pahala. Ini namanya silaturahim. Ya, alladzi yasilu qarabatahu lillah. Menyambung kerabatnya karena Allah Ta'ala. Wala yubali, tidaklah dia peduli sawaun wasaluhu amla, baik mereka itu disambung oleh kerabatnya atau tidak. Inilah yang penting kita fahami. Begitulah bapak-bapak dan saudara-saudara, ya, baiknya kalau kita menuntut ilmu. Ternyata kalau kita kaji beberapa ilmu ini, ternyata kita masih ada kekurangan. Dengan menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kita dan memberi petunjuk, dan menjadi sebab kita akan mendapatkan surga dengan sebab menuntut ilmu dan beramal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.